Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki Ananda. Saya mahasiswa aktif Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi. Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pembibitan pada tahap pre-nursery. Jadi teman-teman harus tahu bahwa pada tahap pembibitan ada dua tahap, yaitu pre-nursery dan main-nursery. Pada tahap pre-nursery itu bibit hanya berumur 1-3 bulan. Jadi pada tahap ini kita melakukan penyeleksian bibit untuk ke tahap main nursery. Jadi bibit yang baik akan masuk ke tahap selanjutnya. Untuk itu, mari saksikan video saya tentang pembibitan pada tahap pre-nursery dari mulai persiapan media tanam sampai perawatannya. Oke teman-teman, jadi yang pertama itu kita harus menyiapkan media tanam. Jadi pada media tanam kita itu harus mengayaknya terlebih dahulu, supaya tanah ini bisa lebih steril dan lebih halus lagi untuk pertumbuhannya supaya lebih mudah. Jadi kita setelah memasukkannya ke dalam media tanam, ke dalam polybag kecil, kita membiarkan selama lebih kurang 1 minggu sebelum benih kecambah kelapa sawit ditanam. Jadi teman-teman, untuk media tanam kita bisa menggunakannya dengan mencampur tanah topsoil dengan pasir, tanah topsoil dengan sekam padi, juga menggunakan tanah bakar. Jadi setiap media tanam itu memiliki karakteristik pH tanah yang berbeda-beda. Oke teman-teman, jadi kita akan melakukan penanaman kecambah kelapa sawit, yang mana kita membuat lubang tanam sedalam 2 cm. Jadi sebelum kita tanam, benih kecambah kelapa sawit harus kita rendam terlebih dahulu. Agar apa? Agar benih kecambah kelapa sawit lebih steril. Kita bisa merendamnya dengan air atau kita bisa menyemprotnya dengan spray. Kemudian kita juga bisa merendamnya dengan fungisida agar benih kecambah kelapa sawit bisa terhindar dari jamur. Kita menanamnya dengan posisi radikula ke bawah, jangan sampai terbalik ya teman-teman. Dalam perawatan bibit pre-nursery, kita harus perlu memerhatikan yang namanya kebutuhan nutrisi pada tanaman. Selain memberikan pupuk, kita juga harus perlu menyiramnya, apalagi sekarang musim kemarau. Oke, jangan lupa ketika kita merawat benih, kita juga harus melakukan penyiangan. Oke teman-teman, jadi kita juga harus perlu melakukan penyiangan atau sanitasi. Jadi kita membersihkan gulma-gulma yang ada di sekitar bibit pre-nursery. Jadi ini penting karena ini baik untuk mencegah penyakit dan hama yang dapat merusak kecambah. Jangan lupa untuk melakukan pemupukan dengan NPK dengan konsentrasi dosis 0,2% atau 2 gram per liter air. Ini untuk mendukung pertumbuhan bibit yang sehat dan kuat sebelum dipindahkan ke main nursery. Pemupukan dilakukan setiap minggunya. Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan menunjukkan hasil pembibitan pre-nursery kami, yang mana kami di sini dari mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Industri Presisi, kami telah mempelajari bagaimana tahap pembibitan di pre-nursery. Nah, ini pembibitan ini sudah berumur 4 minggu, lebih kurang 2 bulan. Jadi dia sudah seperti ini. Nah, jadi tahap-tahapan yang tadilah yang sudah saya sampaikan, itulah tahap-tahapan pada pembibitan pre-nursery. Oke teman-teman, itulah tadi langkah-langkah perawatan pembibitan pada tahap pre-nursery. Jika teman-teman memiliki pengalaman lain tentang pembibitan pre-nursery, teman-teman bisa komentar pada video ini. Untuk kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.